Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semua yang berbahagia, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Solehah, dan juga rekan saya Firman Thoriqul Huda akan menyampaikan materi yang terakhir, materi dari kelompok 12 ya teman-teman. Nah, di dalam kelompok 12 ini membahas dua tema besar. Yang pertama ada kekerasan sosial dan agama, dan yang kedua ada dakwah sebagai sistem perdamaian agama dan bernegara. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu kekerasan sosial dan juga agama. Nah, keprihatinan terhadap kekerasan yang dilakukan umat manusia akhir-akhir ini akan menimbulkan sebuah gelombang kekerasan yang lebih akut dan juga luas tentunya. Apabila kekerasan tersebut tidak dilakukan upaya-upaya penanggulangan secara protektif, kuratif, dan juga preventif. Nah, seperti akhir-akhir ini diberitakan atau berita yang ada di Indonesia seperti terorisme, KDRT, dan juga perampokan. Jika kekerasan-kekerasan tersebut tidak segera ditangani dengan menggunakan cara protektif atau perlindungan, terus kuratif atau penyembuhan, dan juga preventif atau pencegahan, maka kekerasan tersebut akan semakin luas, akan semakin berkembang, akan semakin parah, dan juga akan sulit untuk dikendalikan. Setiap ada tindakan kekerasan, baik kekerasan atas dasar persoalan ekonomi, persoalan politik, maupun persoalan agama, pemerintah itu sering dijadikan tumpuan segala kekesalan sekaligus harapan guna meredakan keadaan tersebut. Nah teman-teman, sebelum itu aku mau tanya, mengapa sih sebenarnya manusia itu sangat dekat sekali dengan kekerasan? Apakah memang itu sudah watak bawaan manusia yang tidak bisa dihindari dari kehidupan? Nah, apabila jawabannya iya, maka kita sebenarnya hanya mampu berusaha. Bagaimana sih sebenarnya cara untuk menghindari dan juga meminimalisasi tindak kejahatan tersebut? Oke, yang selanjutnya, peran yang harus dimainkan untuk mencegah kekerasan tersebut tidak hanya bertumbuh kepada pemerintah saja teman-teman, tapi juga pada tokoh adat, tokoh masyarakat, penegak hukum, tokoh agama, dan tentunya masyarakat itu sendiri. Sebenarnya itu saja juga tidak cukup, karena belum menyentuh aspek-aspek memicunya seperti persoalan persaingan ekonomi, persoalan persaingan politik, persoalan persaingan misi, ketidakadilan, kemiskinan, hingga persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pada intinya, menciptakan kondisi baik itu adalah tanggung jawab bersama, sehingga yang menangani dan juga mencegah kekerasan sosial dan agama ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi semua pihak dalam masyarakat itu memiliki sebuah tanggung jawab, sehingga semua pihak itu memiliki peran penting dalam menjaga sebuah perdamaian. Nah teman-teman, pada pembahasan kekerasan sosial dan juga agama ini, di dalamnya itu membahas dua poin penting. Yang pertama yaitu agresi akar kekerasan. Nah, secara harfiah agresi sendiri artinya bergerak, pergi, dan juga melangkah ke depan. Nah, lawan kata dari agresi ini adalah agredi, yaitu bergerak ke belakang. Agresi sendiri adalah bergerak ke depan ke arah tujuan tanpa perasaan segan, ragu, ataupun takut. Sehingga agresi itu dalam psikologi sangat dekat dengan sikap penegasan diri dan juga kejantanan, sehingga tidak heran apabila seseorang itu begitu agresif seperti ambisi jabatan atau mendekati lawan jenis, sehingga sering disebut dengan sebutan jantan atau gentle. Nah, pada intinya teman-teman, agresi pada konteks ini itu bukan sekedar perilaku yang kasar, tetapi lebih ke sikap yang percaya diri dan juga tidak ragu dalam bertindak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau tujuan dia. Nah, contohnya ini teman-teman. Ada seorang karyawan yang ingin naik jabatan, mungkin dia akan terkesan sedikit agresif seperti berinisiatif, terus berani berpendapat, dan juga dia juga pasti akan bersaing dengan rekan kerjanya, tetapi bersaingnya secara sehat. Karena jika dilakukan secara sehat dan juga kompetitif, maka bisa dianggap sebagai bentuk ketegasan. Tetapi kita juga harus bisa membedakan nih teman-teman, antara agresif yang sehat dan juga yang
berlebihan, karena agresi yang berlebihan itu bisa merugikan orang lain. Menurut Freud, pada 1930 membagi dua insting manusia secara dikotomis, teman-teman, yaitu insting kehidupan yang sering disebut dengan eros dan insting kematian atau death instinct. Jadi pada intinya insting kehidupan ini lebih mencerminkan dorongan untuk bertahan hidup, berhubungan sosial, mencari kesenangan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada insting kematian ini manusia itu memiliki dorongan, yaitu dorongan destruktif yang tidak sadar terkadang mengarah pada kehancuran. Agresi sendiri merupakan akar kekerasan yang berasal dari insting atau dorongan kematian ini. Bahkan menurutnya, insting kematian itu merupakan kekuatan biologis dalam semua organisme kehidupan. Menurutnya, manusia itu memiliki sebuah dorongan destruktif tadi yang dapat mengarah ke luar, yaitu menyakiti orang lain, dan juga mengarah ke dalam, yaitu menyakiti dirinya sendiri. Jadi pada intinya, jika dorongan itu tidak dikelola dengan baik, maka agresi itu dapat berkembang menjadi kekerasan perilaku. Pendapat lain juga dikatakan oleh Lawrence bahwa keagresifan manusia itu merupakan insting yang digerakkan oleh energi yang selalu mengalir dan tidak selalu merupakan akibat dari reaksi terhadap rangsangan luar. Jadi, perilaku agresif ini meskipun tanpa stimuli eksternal atau rangsangan dari luar akan tetap muncul dan terjadi dengan sendirinya tanpa membutuhkan sebuah objek. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan fotografik sejati dengan kinerja normal tindakan-tindakan motorik yang dilibatkan. Jadi pada intinya teman-teman, perilaku agresif itu bisa muncul dengan sendirinya atau alami, meskipun tanpa ada dorongan atau rangsangan dari luar. Contohnya, pernah gak sih kalian itu merasa ingin memukul meja atau ingin membanting sesuatu meskipun itu tanpa alasan? Nah, itu adalah contoh bagaimana sih agresi itu muncul secara spontan tanpa perlu pemicu dari luar. Nah, untuk yang selanjutnya nih teman-teman, kira-kira apakah pelaku tindakan kejahatan seperti KDRT, perampokan, terus terorisme yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang seperti yang ada di Indonesia itu muncul karena spontan atau telah direncanakan? Karena berdasarkan pada penyelidikan beberapa kasus kekerasan yang tidak steril dari prakondisi dan juga kondisi yang terjadi sebelumnya, ideologi agama, terus frustasi sosial, terus kekecewaan terhadap keadaan, serta pembiasaan terhadap potensi tersebut menjadi penting untuk ditelaah, yaitu karena telah menjadi pemicu lahirnya kekerasan. Proses penanggulangannya terhadap potensi kekerasan yang disikapi sebagai respon terhadap keadaan sosial dan juga lingkungan, maka pembiasaan positif guna mengimbanginya dilakukan dengan upaya pembiasaan hal-hal yang positif juga. Nah, pada intinya, kasus penanganan kekerasan di Indonesia itu bisa dilakukan melalui pembudayaan nilai-nilai positif yang diperankan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Siti Soleh tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang kekerasan. Kekerasan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari dorongan nafsu manusia. Nafsu ini terbagi menjadi dua, yaitu nafsu lawamah yang cenderung pada hal negatif seperti kemarahan dan ketidakstabilan, serta nafsu mutmainnah yang mengarah pada ketenangan dan kebaikan. Dalam Islam, manusia diberikan akal untuk mengendalikan emosinya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan bertentangan dengan ajaran Islam yang selalu mengedepankan perdamaian. Islam mengatur bahwa selama kekerasan hanya ada dalam pikiran, maka tidak ada hukuman. Namun, jika kekerasan itu sudah diwujudkan, maka Islam mewajibkan adanya sanksi
dan tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan kekerasan, karena itu sama saja dengan mendukungnya. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya pencegahan dan penyelesaian yang adil dalam menghadapi kasus kekerasan. Cara Islam mengatasi kekerasan. Untuk mengatasi kekerasan, Islam menawarkan beberapa langkah strategis. Salah satunya pendidikan agama dan budaya yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini. Pendidikan agama harus berfokus pada pesan damai dan toleransi agar tidak memunculkan kebencian antar individu atau kelompok. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Sistem yang terlalu kapitalistik dapat memicu kesenjangan sosial yang pada akhirnya bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Para tokoh agama juga harus berperan dalam menyampaikan pemahaman Islam yang damai dan inklusif. Islam tidak boleh diajarkan secara eksklusif atau radikal yang bisa memicu perpecahan. Masyarakat pun memiliki peran dalam mencegah kekerasan dengan aktif menjaga lingkungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Penegakan hukum juga sangat diperlukan. Pelaku kekerasan harus diberi sanksi yang tegas sesuai dengan hukum Islam maupun hukum negara. Hal ini penting agar tidak ada tindakan kekerasan yang dibiarkan tanpa konsekuensi yang jelas. Contoh kasus kekerasan dan penyelesaiannya. Beberapa kasus kekerasan di Indonesia menunjukkan pentingnya pendekatan Islam yang damai dan menyelesaikan konflik. Salah satu contohnya adalah konflik Poso yang terjadi antara 1998 hingga 2001. Bentrok antara kelompok agama di wilayah tersebut menyebabkan banyak korban jiwa. Konflik ini akhirnya dapat diselesaikan melalui dialog antar agama, pendidikan perdamaian, dan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Contoh lain adalah kasus terorisme di Indonesia. Banyak aksi teror yang mengataskan namakan Islam, padahal ajaran Islam yang sebenarnya menentang segala bentuk kekerasan. Dalam menangani hal ini, pemerintah bekerjasama dengan ulama dan masyarakat untuk mencegah radikalisasi melalui pendekatan pendidikan dan sosial. Dakwah sebagai sarana perdamaian. Dakwah yang dilakukan dengan cara yang salah bisa memicu konflik dan kesalahpahaman antar umat beragama. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan bijak dan tetap mengedepankan nilai persaudaraan serta toleransi. Dalam Islam, dakwah tidak boleh dijadikan alat untuk menekankan atau merendahkan pemeluk agama lain. Sebaliknya, dakwah harus menjadi media untuk mengajak orang pada kebaikan dengan cara yang santun dan damai. Langkah membangun perdamaian. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh. 1. Yaitu tidak membenturkan dakwah dan misi. Dakwah dalam Islam dan misi dalam agama lain tidak boleh dijadikan alat untuk berselisih. 2. Hindari politisasi agama. Agama seharusnya tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik, dapat memecah belah masyarakat. Kembali ke makna 3, yaitu kembali ke makna dakwah yang sebenarnya. Dakwah harusnya bertujuan mengajak kepada kebaikan tanpa ada unsur pemaksaan. 4. Yaitu dakwah dan misi itu hal yang wajar. Dakwah dan misi adalah hal yang selalu ada sehingga harus disikapi dengan bijak dan penuh toleransi. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu Islam melarang segala bentuk kekerasan dan mengajarkan pentingnya keadilan serta kemanusiaan. Penyelesaian konflik memerlukan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, masyarakat, hingga aparat hukum. Dakwah harus dilakukan dengan cara damai agar tidak menimbulkan perpecahan. Jika nilai-nilai Islam yang damai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat dapat hidup dengan rukun dan harmonis. Cukup sekian dari saya, semoga
apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.